Perekat Permenungan Katolik. Sahabat perekat Permenungan Katolik yang terkasih, pada hari ini Selasa 11 Februari 2025 kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita siapkan diri kita untuk dapat menangkap firman Tuhan yang menyapa relung hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus dengan tegas menegur orang-orang Farisi yang sangat taat pada hukum, aturan, dan adat istiadat mereka sendiri, tetapi mengesampingkan perintah dan sabda Allah. Orang-orang Farisi begitu getol menaati
dan menjalankan aturan yang ada, tetapi mereka tidak memiliki motivasi yang mendalam dalam melaksanakan hukum dan aturan tersebut. Bagi mereka, yang penting dan utama adalah melaksanakan hukum dan aturan tersebut, tetapi mereka tidak menyadari maksud, alasan, dan tujuan melaksanakan aturan-aturan itu. Bapak Ibu sahabat perekat yang terkasih, melalui kisah dalam bacaan Injil hari ini, pertama, kita disadarkan untuk memiliki motivasi yang kuat dan mendalam dalam menjalankan aturan-aturan dalam kehidupan kita. Tentu, banyak aturan-aturan dalam hidup kita, aturan di rumah, di masyarakat, di sekolah, kampus, aturan di tempat kerja, dan juga aturan-aturan dalam lingkup gereja, aturan-aturan peribadatan dan liturgi. Tapi kita seringkali tidak melandaskan motivasi dan alasan yang kuat dalam menjalankan itu semua. Yang penting aku melakukannya, aku menaati aturan itu. Misalnya, jangan sampai kita pergi ke gereja, misa setiap minggu, berpuasa, berpantang, mengaku dosa, ikut aturan-aturan liturgi, tetapi kosong, tanpa makna, tanpa motivasi yang kuat, hanya sekedar menjalankannya secara kaku. Tentu kita perlu melandasi setiap aturan, hukum, adat istiadat yang kita jalani dengan motivasi bahwa ada nilai-nilai baik yang didapatkan, yang dapat ditumbuh kembangkan dan diwujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Juga perlu dilandasi dengan keyakinan dan pengharapan yang besar akan Allah, akan kuasa, kehadiran, dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kedua, aturan-aturan itu jangan sampai membutakan kita pada sabda Allah, seperti yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil tadi pada bagian akhir. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Saudara-saudari yang terkasih, aturan dan adat istiadat hendaknya tidak mengabaikan sabda Allah, tidak menghilangkan pengharapan dan keyakinan kita akan Allah, tidak menjauhkan diri kita dari Allah, tidak menutup pintu kasih kita pada sesama. Tetapi aturan-aturan itu justru diharapkan dapat semakin mendekatkan kita pada Allah, dapat menumbuhkan pengharapan kita pada Allah, dapat tetap memberikan kasih kita pada sesama, asalkan kita mau membangun, menumbuhkan motivasi, alasan yang kuat dan mendalam dalam menjalankan aturan-aturan, dapat menumbuhkan semangat positif dalam menaati aturan-aturan dalam kehidupan kita. Ya Bapa, semoga sabdamu mendorong kami untuk menghidupi aturan-aturan tradisi dengan benar, tanpa kehilangan arah dan pengharapan akan Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.